pertama mengucapkan terima kasih atas penghargaan yang diberikan. Penghargaan yang luar Di balik komentar negatif mengenai sosok Puan Maharani yang disebut-sebut akan mencalonkan diri sebagai capres, masyarakat sepertinya alfa menilai Puan Maharani sebagai sosok perempuan Indonesia yang membanggakan. Bukan hanya sosoknya, tapi juga kiprahnya dalam memberikan sumbangsi terhadap kemajuan bangsa. Bahkan sepanjang karirnya mengabdi untuk Republik Indonesia, Puan Maharani sudah banyak menorehkan prestasi yang luar biasa. Bukan hoax atau tipu-tipu, berikut ini adalah 9 prestasi Puan Maharani yang dilupakan banyak orang. Menteri Koordinator Perempuan pertama. 7 hari setelah pelantikan pada tanggal 27 Oktober 2014, Presiden Joko Widodo menetapkan keputusan Presiden nomor 121/P tahun 2014 tentang pembentukan kementerian dan pengangkatan Menteri Kabinet Kerja periode tahun 2014-2019. Pembentukan Kementerian Kabinet Kerja ini menjadi dasar pembentukan Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan atau Kemenko PMK, dan Puan Maharani didaulat sebagai Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan atau Menko PMK. Terpilih sebagai Menko PMK merupakan prestasi yang sangat membanggakan untuk beliau. Bagaimana tidak, berkat jabatan yang diembannya, beliau dianugerahi penghargaan dari Museum Rekor Dunia Indonesia atau MURI sebagai perempuan pertama yang menjabat sebagai Menko sekaligus Menko termuda dalam sepanjang sejarah kemerdekaan Indonesia. Prestasinya nggak kaleng-kaleng kan? Sampai masuk MURI loh. Wah, keren. Turunkan angka kemiskinan dan pengangguran. Kurang lebih 2 tahun menjabat sebagai Menko PMK, Puan Maharani mampu menekan pertumbuhan angka kemiskinan dan pengangguran di Indonesia. Berbicara mengenai data dikutip dari laman liputan6.com, tingkat kemiskinan di tahun 2015 sebanyak 11,2%. Kemudian pada tahun 2016 turun menjadi 10,8%. Sedangkan tingkat pengangguran di tahun 2015 sebanyak 6,18%, turun menjadi 5,8% di tahun 2016. Dengan data yang ada, hal tersebut menjadi salah satu bukti kerja nyata Puan Maharani dan jajarannya. Jadi nggak modal omongan aja ya. Meningkatkan indeks pembangunan manusia. Masih di jabatan yang sama sebagai Menko PMK, Puan Maharani melaporkan bahwa di Indeks Pembangunan Manusia atau IPM Indonesia terus meningkat dari 68,9 pada tahun 2014 menjadi 70,1 pada tahun 2016. Dengan capaian ini untuk pertama kalinya Indonesia menjadi negara dengan kategori High Human Development. Menko Puan juga menambahkan bahwa indeks kesejahteraan meningkat karena sejumlah program, salah satunya dengan penyaluran bantuan sosial atau bansos. Melalui program inilah Menko PMK terbukti bisa menyangga 26% sampai 30% pengeluaran rumah tangga masyarakat untuk kalangan yang tidak mampu. Melihat data-data yang ada sih, katanya kesejahteraan masyarakat Indonesia meningkat. Tapi apakah fakta di lapangan benar seperti itu? Menurut kalian gimana? Memiliki tanda kehormatan Bayangkara. Pada tahun 2018, Puan Maharani kembali menambah catatan prestasinya dengan menerima tanda kehormatan Bintang Bayangkara Utama dari Presiden Joko Widodo. Pemberian tanda kehormatan tersebut diusulkan oleh Kepolisian Republik Indonesia atau Polri karena Menko Puan dinilai berjasa karena telah bersinergi dengan kepolisian dalam menanggulangi terorisme dan radikalisme. Tanda kehormatan tersebut diserahkan langsung oleh Kapolri Jenderal Polisi Tito Karnavian yang pada saat itu masih menjabat. Nah, buat kalian yang belum tahu penghargaan tersebut, Bintang Bayangkara Utama merupakan tanda kehormatan tertinggi untuk Bayangkara. Dan gak sembarangan orang loh yang bisa menerima tanda kehormatan ini. Raih penghargaan dari Hard Times. Pada tahun 2019, Puan Maharani kembali menerima sebuah penghargaan, yaitu Eminent Woman of the Year 2019 dari majalah Hard Times pada 22 Juli 2019. Majalah Hard Times merupakan majalah Tiongkok yang ada di Singapura. Anugerah penghargaan tersebut masuk dalam rangkaian acara The Third Woman Empowerment Award di Singapura.
Dengan raihan tersebut, Puan Maharani menjadi perempuan pertama yang mendapat penghargaan kategori tertinggi dari majalah Her Times. Tak hanya itu, Puan Maharani juga dikukuhkan sebagai Ketua Yayasan Perempuan Rising. Penghargaan yang diperoleh oleh Puan Maharani ini pun diharapkan bisa menjadi panutan untuk perempuan-perempuan Indonesia. Penghargaan dari Badan Kepegawaian Nasional. Di bawah kepemimpinan Puan Maharani, Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan mendapat penghargaan dari Badan Kepegawaian Negara atau BKN sebagai pengelola kepegawaian terbaik tingkat kementerian kecil. Tentu saja ini bukan persoalan mengakui atau ngaku-ngaku, tapi sebagai upaya untuk memberikan porsi yang adil terhadap seorang Puan Maharani sebagai pimpinan atau kepala di Kemenko PMK. Tentu saja keberhasilan ini tidak bisa dilepaskan dari peran Puan Maharani sebagai seorang pimpinan di lingkup kementerian tersebut. Secara keputusan dan alur perintah kan ada di tangan beliau. Menjadi Ketua Gerakan Nasional Revolusi Mental. Tidak hanya dipercaya menjadi Menko PMK, rupanya Presiden Joko Widodo juga mempercayakan Puan Maharani untuk menjadi Ketua Gerakan Nasional Revolusi Mental atau GNRM. Di mana program ini masuk dalam rencana pembangunan jangka menengah nasional di era kepemimpinan Jokowi JK periode 2014-2019. Meskipun sempat mendapatkan kritikan, tapi pada akhirnya gerakan revolusi mental mulai tampak. Bahkan Puan Maharani berhasil membangun kerjasama dengan berbagai lembaga dan instansi. Salah satunya dengan pengurus besar Nahdlatul Ulama atau PBNU. Keberhasilan kerjasama ini tentunya tidak lepas dari tujuan GNRM, yaitu untuk mengubah cara pandang, pola pikir, sikap, perilaku, dan cara kerja yang berorientasi pada kemajuan dan kemodernan sehingga Indonesia menjadi bangsa besar dan mampu berkompetisi dengan bangsa-bangsa lain di dunia. Wah, meskipun kala itu rangkap jabatan, tapi kinerja beliau tetap profesional ya. Raih penghargaan dari Indikator Indonesia. Dalam sebuah survei yang dirilis oleh Indonesia Indikator tentang nama-nama yang banyak menghiasi pemberitaan di media, Puan Maharani masuk dalam daftar perempuan top person dan top influencer 2017. Ini mungkin bukanlah hal yang berlebihan karena beberapa opini yang dilontarkan oleh Puan Maharani dianggap sebagai kalimat yang bisa memunculkan opini publik dan menciptakan pengaruh yang positif untuk masyarakat. Penghargaan tersebut diraih oleh Puan Maharani saat masih menjabat sebagai Menko PMK. Wah, sepertinya menjabat sebagai Menko PMK, Puan Maharani panen akan prestasi ya, keren. Ketua DPR RI. Melanjutkan tradisi keluarganya yang serba pertama, yaitu sang kakek Insinyur Soekarno sebagai presiden pertama dan sang ibu Megawati Soekarno Putri sebagai presiden perempuan pertama. Kini Puan Maharani melanjutkan tradisi serba pertama tersebut dengan menjadi perempuan pertama yang menjabat sebagai Ketua DPR RI. Sebagaimana diketahui, Puan Maharani resmi dilantik menjadi Ketua DPR RI periode 2019-2024 pada 1 Oktober 2019. Dengan demikian, Puan Maharani menjadi perempuan pertama yang menjabat sebagai Ketua DPR RI. Berarti pemimpin perempuan di DPR pecah telur juga ya? Siapa dulu dong kakeknya? Menurut kalian gimana nih? Apakah sederet prestasi tadi bisa menjadi bekal Puan Maharani untuk maju di Pilpres 2024 nanti? Komen di bawah dong. Thank you, Blood Lovers!